Lianor menabrak pohon dengan benturan keras, merasakan seluruh dunia berputar. Sebentar lagi, dia pingsan. Dia hanya bisa mendengar suara Zephyr yang sedikit cemas. Jangan mati sekarang. Jika kamu mati, mereka semua akan berpikir aku yang melakukannya. Bagaimana aku akan hidup? Zephyr dengan cepat berjongkok dan menepuk-nepuknya, tidak melihat tanda-tanda Lianor bangun. Kemudian dia panik. Dia menggendong Lianor di bahunya dan berlari menyusuri jalan yang jarang dilalui ke Gua Orion. Orion tidak banyak bicara, dan hampir tidak ada yang dekat dengannya. Cari dia dulu untuk melihat apakah dia punya ide. Jika tidak, maka cari tempat untuk menjualnya bersama. Orion, dia dengan hati-hati menyodorkan kepalanya ke pintu masuk gua dan memanggil pelan, takut didengar oleh bismen lain. Pada saat ini, Orion sedang tidur nyenyak. Dia samar-samar mendengar panggilan datang dari dalam gua, memanggil namanya sendiri, suara yang redup dan terputus-putus. Dia pikir itu kakeknya yang datang menjemputnya. Dia tiba-tiba membuka matanya, berjalan ke pintu masuk gua, dan menemukan itu Zephyr dengan Lianor di bahunya. Kamu membunuhnya. Orion mengerutkan kening, ingin mundur kembali ke gua. Ini kejahatan modal. Ular mati ini tidak akan mencoba menyeretku bersamanya, kan? Tunggu, aku hanya membuatnya pingsan, tetapi aku tidak bisa membangunkannya. Zephyr dengan cepat menghentikannya. Orion kemudian berhenti, melihat Lianor. Darah di kepalanya sudah membeku, tetapi wajahnya pucat, tidak terlihat hidup sama sekali, tetapi tidak ada cara lain sekarang. Jika Lianor benar-benar mati, kepala suku pasti akan melacak aromanya ke mereka. Maka mereka juga akan mati. Bagaimana kalau kita tanya Fenrir di sebelah? Orion menyarankan. Zephyr mengangguk. Bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkannya, kita akan menyeret beberapa orang lagi bersama kita. Fenrir melihat Lianor, yang tanda-tanda vitalnya lemah, dan mengerutkan kening. Kalian berdua membunuhnya. Zephyr mencibir dan mengulangi apa yang baru saja dia katakan pada Orion. Fenrir langsung ingin lari setelah mendengar ini. Kalian berdua benar-benar ingin mati dan masih tidak lupa menyeretku bersama kalian. Aromamu sudah tertinggal, kata Orion, menghentikan Fenrir. Telinga serigala Fenrir terkulai. Jika kita akan mati, mari kita semua mati bersama. Mari cari kedua orang itu juga. Kelima suami bis berkumpul di gua Fenrir. Lianor diletakkan di tanah. Blaze dan Aero, yang baru tiba, bingung sampai mereka melihat Lianor berbaring di tanah. Siapa yang melakukan ini? Pandangan Blaze gelap, pikirannya tidak diketahui. Zephyr mengangkat tangannya seolah mengambil sumpah. Aku bersumpah pada Dewa Bis, dia lari ke pohon sendiri. Jadi, untuk apa kita berdiri di sini? Mengapa kita tidak pergi mencari Wuyi? Suara Aero mengandung ketidaksenangan. Zephyr langsung ingin mengangkatnya lagi setelah mendengar ini. Pada saat ini, Lianor di tanah tiba-tiba batuk keras beberapa kali. Kelimanya langsung menunduk dan berkumpul di sekitarnya. Ketika Lianor membuka matanya, dia langsung terpesona. Sejenak, dia bahkan lupa bernapas. Gula, aku ingin gula. Lianor mencoba untuk bangkit, tetapi menemukan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Gejala ini seperti serangan hipoglikemia. Kelimanya saling bertatapan, tidak tahu apa yang dia maksud dengan gula. Lianor dengan cepat menyadari dan mengubah kata-katanya. Manis, aku ingin sesuatu yang manis. Suara lemah Lianor terdengar seolah dia akan melihat matahari kapan saja. Bagaimana bisa beberapa orang ini tidak mendengarkannya? Fenrir dengan enggan menyerahkan madu berharganya. Lianor mendongak, mata berairnya menyapu kelima orang. Siapa yang bisa memberi makan aku? Aku tidak mencuci tangan setelah menyeka pantatku. Kelimanya terdiam. Akhirnya, mereka mendorong Zephyr ke depan. Zephyr tampak tidak mau,
tetapi mengingat bahwa hidupnya masih di tangan wanita ini, dia mengambil mangkuk batu berisi madu dan membawanya ke mulutnya. Madu liar murni memang harum dan tidak sama sekali manis berlebihan, tetapi Zephyr memberinya makan terlalu cepat. Lianor tersedak parah, dan banyak madu mengalir ke sudut mulutnya. Dia melihat madu yang mengalir ke tanah dengan sedih hati. Zephyr, kamu hanya ingin membunuhku. Zephyr tidak tahu berapa kali dia telah disalahpahami hari ini. Sekarang, merawatnya dengan sepenuh hati, dia masih dicurigai. Dia dengan marah membanting mangkuk batu ke tanah. Jika kamu marah, marahlah. Mengapa menghancurkan mangkukku? Fenrir melihat mangkuk yang pecah di tanah, bibirnya berkedut, berusaha keras menekan kemarahannya. Melihat suasana antara keduanya semakin tegang, Lianor langsung melompat dari tanah. Kita semua keluarga, mari bicarakan hal-hal baik-baik. Alis Blaze terangkat, senyum tipis di bibirnya. Sepupu, kamu baik-baik saja sekarang. Lianor tertawa keras 2 kali, lalu membuka telapak tangannya dan meletakkannya di luka di keningnya. Saat cahaya hijau redup muncul, luka di keningnya juga sembuh. Sihir penyembuhan, bukankah itu hanya sesuatu yang bisa dilakukan Wui? Aero tampak terkejut. Lianor terus menggunakan dalih sebelumnya. Berapa kali aku harus mengatakannya? Dewa Bis memberiku mimpi. Zephyr dengan meremehkan melipat lengannya. Kamu mencurinya dari Wui, bukan? Aku terlalu malas untuk mengungkapkanmu. Kalau begitu kamu juga pergi mencuri. Begitu dia selesai berbicara, Lianor menepuk keningnya. Kilen lumpurku belum dibangun. Dengan itu, dia dengan cepat berlari kembali ke guanya. Kelima suami bis penasaran tentang kilen lumpur yang disebutkan, dan mengikutinya. Lianor melihat kilen lumpur yang runtuh dari jauh dan langsung memberikan sujud besar seolah menyambutnya pada hari tahun baru. Mengapa hidupku begitu sulit? Aku ingin membuat panci besi, tetapi kilen belum dibangun dengan benar selama beberapa hari. Tiba-tiba, dia mencium aroma Lin Xiaoan dan Lin Xiaoyu di udara. Kalian berdua anak kecil. Aero, yang mengikuti di belakangnya, juga menciumnya dan langsung memahami apa yang terjadi. Maaf, aku akan kembali dan mengajari mereka pelajaran yang baik. Lianor berdiri dan menyesuaikan suasana hatinya. Pada akhirnya, ini semua salahmu. Kamu pergi cari Lois untukku, katanya, menunjuk Fenrir. Mengabaikan gerutuannya, dia melanjutkan, menunjuk Zephyr. Kamu yang bertanggung jawab mendapatkan air. Zephyr juga protes. Apa hubungannya denganku? Aku tidak mendorongnya. Lianor berbicara lembut, mengancam. Kalau begitu aku akan memberitahu ibuku bahwa kamu mencoba menyakitiku. Zephyr langsung murka mendengar ini. Jika kamu tidak menyentuh pantatku, apakah kamu akan lari ke pohon? Pada komentar ini, keempat suami bis lainnya semua menatap Zephyr, mata mereka seolah berkata, jadi, kamu tidak bersih lagi. Zephyr secara tidak sadar menutupi pantatnya, menatap Lianor. Lianor menyeka keringatnya. Dia sendiri yang mengatakannya. Aku tidak menyebarkannya. Kemudian dia melanjutkan ke Aero. Kamu akan membantuku mencampur Lois dan air secara merata nanti. Dan kakak, tolong nyalakan api nanti. Ketika Lianor menatap Blaze, sudut matanya melengkung ke atas, membawa sedikit pesona. Lianor, mengapa kamu melihat Blaze seperti itu? Zephyr tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sangat kesal tanpa alasan. Blaze melirik Zephyr. Sepupu, bagaimana aku melihatnya tidak ada hubungannya denganmu? Jangan bertengkar, jangan bertengkar. Lianor masih memediasi di sini. Pandangannya tanpa sengaja tertuju pada Orion, yang tampaknya masih menunggu Lianor memberikan tugas padanya. Omong-omong, dia ingat bahwa Orion baru berusia 16 atau 17 tahun ini, sekitar 5 tahun lebih muda dari pemilik asli.
Pemilik asli bahkan tidak melepaskan anak laki-laki semudah itu. Dia benar-benar orang mesum. Sayang dia tidak pernah berhasil satu kali pun. Orion, pergi cari akar manis untukku. Aku akan membutuhkannya nanti. Orion mengangguk serius. Sisi patuhnya membuat Lianor tersenyum seperti semut. Adik kecilku sangat baik. Pada saat ini, Fenrir sudah menyiapkan Lois dan hanya menunggu Zephyr menambahkan air. Setelah air ditambahkan, Aero menemukan tongkat yang relatif tebal untuk mengaduk, tetapi tampaknya tidak terlalu efektif. Campuran lumpur terciprat, mengenai beberapa orang di dekatnya. Orion tidak tahan lagi. Tidak bisakah kamu menggunakan tanganmu? Aero terdiam sejenak, lalu memilih menggunakan tangannya. Melihat pencampuran hampir selesai, Lianor memerintahkan, tumpuk lumpurnya. Dia memikirkan sejenak tentang cara menggambarkannya, seperti lubang kecil di atas untuk ventilasi. Lianor tidak tahu apakah Aero mengerti, tetapi dia melihat Aero benar-benar membangun sesuatu yang cukup dekat dengan yang Lianor bayangkan. Melihat Orion menaruh akar manis, dia melanjutkan ke Blaze. Kamu bisa menyalakan api sekarang. Saat api kecil muncul dari telapak tangan Blaze, akar manis di kilen mulai terbakar, mengeluarkan asap hitam tebal. Lianor, kamu tidak melakukan ini untuk membuat kami tersedak mati, kan? Mata Fenrir berair karena asap. Orang lain di suku melihat asap dan mengira ada kebakaran di dekatnya. Jadi banyak dari mereka berjalan ke arah sini. Kelompok orang pertama yang tiba melihat bahwa itu mereka yang membuat alat ini dan asap yang dihasilkannya. Kalian berlima, mengapa kalian bermain-main dengan Lianor? Lianor berdiri dengan tangan di pinggang dengan benar. Aku melakukan ini untuk menyuling besi kasar. Apa itu besi kasar? Orang-orang di kerumunan mulai berdiskusi dengan animasi. Serafina juga keluar dari kerumunan. Lianor, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kocok otakmu sebelum bicara denganku. Serafina sangat marah dengan kata-kata ini dan langsung mendorongnya. Lianor, kamu pikir kamu siapa? Bagaimana kamu berani berbicara seperti itu padaku? Cengkeraman Serafina kuat, hampir membuat Lianor jatuh. Untungnya, Blaze menangkapnya. Lianor tidak ingin berkonflik dengannya di depan banyak orang. Kesan suku tentang dirinya sudah buruk. Jika dia akhirnya menguntungkan Serafina, bukankah itu murah untuknya? Sepupu, lihat dia. Aku tidak melakukan apa-apa dan dia hanya suka menggangguku. Dia bersarang di pelukan Blaze, berbicara dengan halus. Blaze melingkarkan lengannya di pinggang Lianor, melindunginya. Serafina, mengapa kamu melakukan ini? Jika sampai ke kepala suku, tidak akan terlihat baik untuk siapapun. Serafina malah menunjukkan ekspresi mengejek. Kamu hanya tahu cara menggunakan kepala suku untuk menekanku. Kamu apa? Pupil Blaze langsung berubah menjadi merah dan cahaya merah berapi muncul dari dirinya. Serafina secara instingtif mundur beberapa langkah. Cukup, semua orang bubar. Orion berdiri di depan. Sebagai pejuang teratas suku, kata-kata Orion memiliki bobot. Mereka yang menonton pertunjukan secara bertahap bubar. Serafina, melihat mereka yang mengipasi api untuknya tertawa. Sikap angkuhnya tiba-tiba melemah. Orion, mengapa kamu membantunya? Bukan hanya dia, suami-suami bis Lianor yang lain juga bertanya-tanya mengapa Orion membantunya. Itu urusanku. Apakah kamu belum pergi? Meskipun Orion masih muda, sikap angkuhnya tidak lemah sama sekali. Pada saat ini, tangan Blaze yang melingkari pinggang Lianor tiba-tiba mengendur dan dia mundur beberapa langkah, menciptakan jarak di antara mereka. Lianor tersandung beberapa langkah karena gerakan mendadak itu dan berbalik menatap Blaze, tetapi dia sengaja menghindari tatapannya. Yang lain tidak memperhatikan kelainan antara keduanya. Kalian layak diganggu oleh Lianor. Serafina benar-benar marah sepanjang kalimat ini dan melarikan diri dalam kekacauan.
Zephyr pada saat ini bertanya dengan nakal, Orion, mengapa kamu membantu wanita jahat itu? Jangan-jangan kamu menganggap dirimu sebagai suami bisnya. Orion menyipitkan mata menatapnya. Apa urusanmu? Dia kemudian menatap Lianor, pandangannya sedikit melunak. Pekerjaanku sudah selesai. Aku kembali ke gua dulu. Lianor mengangguk, menunjukkan dia mengerti. Api di kilen lumpur telah padam lagi. Blaze menambahkan lebih banyak api padanya. Lianor melihat bahwa kilen lumpur hampir kering. Dia berjalan ke gua dan mengeluarkan batu kapur, biji besi, dan kayu. Dia menemukan batu besar, bermaksud menghancurkan kedua biji, tetapi kekuatannya terlalu kecil. Aero tidak tahan dan merebut batu kapur dan biji besi, menghancurkannya menjadi kerikil dengan satu telapan tangan. Ini adalah pertama kalinya Lianor menyaksikan secara langsung pukulan telapak tangan suku harimau perak. Dia melemparkan kayu ke dalam kilen lumpur, lalu menempelkan lapisan lumpur kuning lain di atas kilen, hanya menyisakan lubang kecil. Kakak, buat apinya galak. Blaze dengan patuh melakukan seperti yang diperintahkan. Beberapa orang yang berkumpul di sekitar kilen lumpur tidak tahan dengan suhu tinggi dan mundur beberapa langkah. Lianor, apa yang kamu lakukan lagi? Tanya Zephyr. Tentu saja, melebur besi kasar memerlukan arang. Arang, ini juga kata yang belum pernah didengar Aero. Sama seperti besi sebelumnya. Lianor tiba-tiba berpikir bahwa arang juga akan membuat hidup lebih nyaman. Jika ada yang tersisa nanti, kalian masing-masing bisa mengambil beberapa kembali untuk membakar api. Ini juga bagus untuk memanggang daging. Dalam waktu singkat, Lianor merasa waktunya tepat dan memanggil Blaze untuk berhenti. Setelah menunggu sedikit lebih lama, dia membuka Lois yang tersegel di atas. Kakak, bantu aku mengeluarkan arangnya. Blaze tiba-tiba ingin mengungkapnya. Dia jelas memiliki afinitas api sendiri, namun dia memerintahkan Blaze berkeliling. Tetapi hari ini, karena alasan tertentu, dia tidak bisa menolak permintaan Lianor apapun. Blaze mengeluarkan arang dari kilen lumpur, tangannya langsung berubah hitam. Dia dengan meremehkan melempar arang ke tanah. Zephyr yang berdiri di dekatnya sudah tertawa sampai tidak bisa lari. Rubah tua, kamu melakukan apapun yang dia suruh kamu lakukan. Aku tahu dia punya niat jahat. Lianor adalah pembawa sial, siapapun yang mendengarkannya pasti akan bernasib buruk. Mendengar ini, Lianor merasakan ototnya tegang bahkan tanpa kekuatan untuk membalas. Dia tidak tahu berapa kali dia mendengar kata-kata ini. Di panti asuhan, semua orang tahu orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, jadi semua orang memanggilnya pembawa sial. Ada apa? Aero secara halus memperhatikan kelainannya. Zephyr mengejek. Apa yang bisa salah dengannya? Dia mungkin memikirkan cara menyakiti seseorang lagi. Ketika Lianor mendongak, air mata sudah berkumpul di matanya. Ini berbeda dari berpura-pura untuk simpati. Dia keras kepala menolak membiarkan air mata jatuh. Apakah kamu cukup mempermalukanku? Jika ya, kamu bisa pergi. Tidak pernah ada hubungannya denganmu anyway. Zephyr terpana ketika melihat air mata di matanya. Dia tidak pernah melihat Lianor seperti ini. Pada saat itu, dia bahkan merasa bahwa mereka adalah jenis orang yang sama, dan dia juga menyimpan rahasia yang tidak dia ketahui tentang dirinya sendiri. Kalau begitu pergi. Apakah kamu pikir aku ingin tinggal? Setelah membantumu beberapa kali, kamu benar-benar berpikir tinggi tentang dirimu sendiri. Sejenak, suasana menjadi canggung, dan tidak ada yang merespons. Zephyr hanya bisa bersyukur untuk pergi. Lianor menghela napas panjang dan melemparkan semuanya ke dalam kilen. Jika kalian ingin arang, ambil beberapa kembali. Aku tidak bisa menangani semua ini sendirian di sini. Aero dan Fenrir keduanya penasaran tentang sifat magis arang ini. Mereka menemukan beberapa daun, membungkus beberapa potong,
dan membawanya kembali. Dalam sekejap, hanya dia dan Blaze yang tersisa. Lianor sedang mengaktifkan afinitas apinya ketika dia berbalik dan menemukan Blaze masih di sana. "Mengapa kamu belum pergi?" Blaze tersenyum. Sepupu sangat perhatian keras. Ketika ada sesuatu yang harus dilakukan, dia memanggil kakak. Tetapi ketika tidak ada apa-apa, dia bahkan tidak memanggil namaku. Lianor sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini dan tidak ingin membicarakan hal ini dengannya. Dia terus menyalakan api. Blaze juga diam untuk sementara, lalu tiba-tiba berbicara. "Sepupu, apakah kamu masih ingat? Paman dulu membawamu kembali ke suku Rubah Merah. Ada pohon di tengah suku. Kamu dulu suka memanjat pohon itu, dan tidak ada anak rubah di suku yang bisa memanjat lebih baik darimu." Tangan Lianor yang mengaktifkan kemampuannya berhenti. Dia tidak mengerti mengapa Blaze tiba-tiba membawa hal ini, tetapi dia masih dengan tenang menjawab, "Apakah aku suka memanjat? Mereka melihat bahwa aku orang asing tanpa kekuatan ofensif, jadi mereka bergabung untuk menggangguku. Bagaimana lagi aku seharusnya bersembunyi jika tidak dengan memanjat pohon?" Bibir Blaze melengkung ke atas. "Aku sudah tua dan pelupa, kalau begitu." Dia menunjuk arang yang tersisa di dinding. Orion mengeluarkan usaha, dan dia belum mengambil apapun. "Aku akan membawanya kepadanya." Mengatakannya, tanpa memikirkan kotoran, dia mengambil arang dan berjalan menuju gua Orion. Namun, di tikungan, dia berbalik dan menatap punggung Lianor selama beberapa detik. Lianor tidak memperlambat detak jantungnya sampai dia tidak lagi bisa mendengar langkah kaki Blaze. Bisakah Blaze sudah mencurigai dia bukan Lianor asli? "Hos, jangan khawatir, kamu tidak akan ditemukan." Kata-kata sistem membuat Lianor merasa tenang dan melanjutkan melebur besi. Kemampuannya membuat suhu di kilen lumpur naik semakin tinggi. Setelah sekitar 1 jam, retakan mulai muncul di kilen. Dia dengan cepat menuangkan air untuk memadamkan api yang menyala. Lianor dengan senang mengambil beberapa potong besar besi kasar. "Sekarang aku akhirnya bisa membuat panci besi." Setelah periode upaya, Lianor terkikik bodoh, memegang panci besi yang tidak begitu sempurna. "Kalau saja aku punya daging berlemak untuk membumbui panci." Memikirkan ini, dia ingat bahwa dia masih berhutang Lin Xiaoyu makanan. Jadi dia mengambil panci dan pergi ke arah gua Aero. Lin Xiaoyu dan Lin Xiaoan sedang bermain di pintu masuk gua. Ketika mereka melihat Lianor datang, mereka pikir dia di sini untuk meminta pertanggungjawaban atas penghancuran kilen lumpur. Tetapi Lin Xiaoan dengan benar berkata, "Siapa yang menyuruhmu berjanji pada adikku daging tumis cabai, dan kamu masih belum membuatnya?" Lianor menggoyang panci besi di tangannya. "Bukankah ini pancinya? Aku membuatnya dan sekarang aku di sini untuk mengundang kalian ke makanan pertama." Kedua anak kecil menatap panci besi di tangan Lianor dengan skeptis. "Ini disebut panci. Ketika kamu menaruh daging di atasnya, itu mendesis dan kemudian kamu bisa mencium aroma lezat yang bisa membuatmu jatuh mati." Lianor berkata, matanya yang bulat tiba-tiba berputar seolah dia punya ide. "Kalian berdua kembali ke gua dan diam-diam mengambil daging. Pastikan itu berlemak dan kurus." Lin Xiaoan mencibir, "Bukankah kamu bilang kamu akan mentraktir kami? Mengapa kami harus menggunakan daging kami sendiri?" Lianor meletakkan tangannya di pinggang, terlihat benar. "Ada apa dengan itu? Aku hanya bertanya apakah kalian akan makan makanan lezat nanti. Pergi cepat, pilih lebih banyak." Nada Lianor ceria, dia senang hanya memikirkan makan daging lezat nanti. Akibatnya, ketiganya berbalik dan melihat Aero sudah berdiri di pintu masuk gua. Ketiganya langsung merasa seperti pencuri. Bukankah dia mendengar semua rencanaku untuk mencuri daging? Aero tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbalik kembali ke gua. Ketika dia keluar,
dia memiliki sebongkah daging babi hutan di tangannya. Kalian tidak perlu mencuri, ambillah ini. Mendengar kata-kata Aero, kedua adik bis muda melompat dengan senang. Aero menguap dan berjalan kembali ke gua. Lianor memanggilnya, tidak maukah kamu makan bersama kami? Langkah kaki Aero tidak berhenti saat dia berjalan, menjawab, tidak tertarik. Lianor tidak banyak berkata, beberapa dari mereka mulai membagi pekerjaan. Lianor membangun dudukan batu sederhana untuk panci besi. Lemak di bawah kulit babi hutan sangat kaya. Dia memilih sepotong tebal dan menggosokkannya di sekitar panci beberapa kali. Secara instan, banyak minyak keluar dari panci. Namun, minyak dari bumbu pertama panci tidak bisa dimakan langsung. Dia menuangkannya langsung ke tanah dan menambahkan banyak air dan beberapa potong daging berlemak ke panci untuk mengeluarkan lemak babi. Dia menggunakan sumpit yang terbuat dari resin pohon untuk mengambil potongan lemak babi dan memasukkannya ke dalam mangkuk batu di dekatnya. Kemudian dia mengeluarkan cabai dan daun bawang yang dia bawa kembali dari hutan Xuanming, memasukkannya langsung ke panci, mengaduknya beberapa kali dengan sumpit, lalu menuangkan daging ke dalam panci. Dagingnya hanya setengah matang, tetapi sudah harum. Aero sedang mengantuk di atas platform tidur ketika dia dibangunkan oleh aroma yang belum pernah dia cium sebelumnya. Pada saat ini, Lianor juga telah menyajikan daging tumis. Daging tumis cabai masih mengepul. Lianor makan sepotong kecil. Selain sedikit pedas, tidak ada rasa lain. Dia meludahkannya dengan jijik. Tentu saja, tidak ada garam. Begitu hambar. Lin Xiaoan, bagaimanapun, mengira itu surgawi. Sambil makan, dia berkata, aku ingat kakak punya garam kasar. Lianor terkejut dan senang. Dia tidak menyangka akan ada garam di era ini. Cepat, pergi ambil beberapa. Lin Xiaoan berjalan ke gua dan menemukan kakaknya duduk di platform tidur, tenggelam dalam pikiran. Melihatnya kembali, dia bergerak sedikit dan bertanya, apa yang kamu inginkan sekarang? Lin Xiaoan menggaruk wajahnya dengan malu. Kakak, kamu mengenalku terlalu baik. Cari saja sendiri. Lin Xiaoan mencari-cari tetapi tidak bisa menemukan mangkuk batu yang berisi garam kasar. Di mana garam kasarnya? Aku ingat itu di sini. Aero mendengar gumamnya, berjalan ke meja batu, mengambil garam kasar yang diletakkan di atasnya, dan menyerahkannya padanya. Apa yang kalian lakukan di luar? Baunya begitu kuat. Lin Xiaoan melihat melalui pikiran kakaknya dan menarik tangannya, membawanya keluar. Ipar membuat daging lesat di luar. Aero mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata ipar, tetapi tidak memperbaikinya. Karena Lin Xiaoyu sudah menyelesaikan daging di mangkuknya, Lianor menggoreng panci lain. Saat itu, kedua saudara keluar dengan garam kasar. Saat dia mengambil garam kasar, dia secara halus melirik Aero. Dia tahu dia tidak bisa menahan aromanya. Dia menaburkan garam kasar ke dalam panci dan mengaduk-aduk daging lagi sebelum menyajikannya ke mangkuk. Lin Xiaoyu mengambil sepotong daging dengan sumpitnya dan memakannya. Kali ini dengan garam ditambahkan, rasanya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Lin Xiaoan juga makan sepotong sambil mengeluh pada adiknya. Aku hanya pergi sebentar dan kamu makan semua dagingnya. Lin Xiaoyu mendengus dan menyerahkan sepasang sumpit pada Aero. Kakak, kamu juga makan. Aero menelan ludahnya, mencium dagingnya, tetapi masih mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan perasaan sebenarnya. Aku tidak suka, kalian berdua saja yang makan. Lianor melihat semua pikiran kecilnya. Dia langsung merebut sumpit, mengambil sepotong daging, dan membawanya ke mulutnya. Bibir tipis Aero bergerak sedikit, dan dia dengan malu mencicipi sepotong daging. Apakah kalian berdua berflirting di sini? Tiba-tiba, mereka mendengar kata-kata Fenrir, dan keempatnya menoleh bersamaan. Lianor menatap Fenrir,
Zephyr, Blaze, dan Orion semuanya sibuk. Ini pertemuan besar suami bis. Sepupu, kamu sangat memihak. Semua orang membantu, tetapi kamu hanya membawa Aero untuk makan barang bagus. Ekspresi Blaze tidak terlihat baik, tetapi kata-katanya selembut biasa. Ini hanya sepotong daging, bukan? Aku, Zephyr, lebih suka mati kelaparan di luar daripada makan satu gigitan barangnya. Orion, bagaimanapun, sudah berjalan mendekat. Bisakah aku makan? Tentu saja kamu bisa. Mengatakannya, Lianor menyerahkan sumpit di tangannya pada Orion. Orion masih bertanya-tanya untuk apa dua batang kayu ini. Dia melihat kedua anak kecil yang menggunakannya untuk mengambil daging dan belajar dari mereka. Mengambil sepotong daging, kelezatan terbaik menyebar di mulutnya. Lezat, dua kata sederhana ini adalah pujian tertingginya untuk Lianor. Fenrir mendengar mereka berkata begitu dan juga penasaran dengan rasanya. Dia telah mencium aromanya di guanya. Dia berjalan mendekat dan merebut sumpit dari tangan Lin Xiaoan. Ini tidak begitu lezat. Meskipun dia berkata begitu, tindakannya mengambil daging mengkhianatinya. Lianor kemudian menyerahkan sumpit di tangannya pada Blaze. Kakak, maukah kamu juga mencoba? Blaze mengambil sumpit dan mengingat bagaimana mereka menggunakannya. Dia baru mengambil sepotong daging, tetapi jatuh kembali ke mangkuk dalam waktu kurang dari 1 detik. Ini terjadi beberapa kali, dan Blaze sedikit kesal, tetapi semakin dia terburu-buru, semakin dia tidak bisa mengambilnya. Lianor tiba-tiba memegang tangannya, membantunya mengambil dengan lancar. Blaze memasukkan daging ke mulutnya dan kelezatan yang belum pernah dicicipi difermentasi di lidahnya. Zephyr, yang telah ditinggalkan di samping, sekarang penuh ketidaksenangan. Hei, wanita jahat, mana punyaku? Lianor marah ketika dia memanggilnya pembawa sial dan tidak ingin repot-repot dengannya sama sekali. Zephyr mendengus saat dia berbalik pergi. Siapa yang peduli? Mereka suka makan hal-hal yang rasanya seperti kotoran. Mendengar ini, Fenrir adalah yang pertama membalas, siapa yang suka makan hal-hal yang rasanya seperti kotoran. Zephyr pergi dengan marah, tidak ingin menjawab Fenrir sama sekali. Saat itu, sekelompok bismen lain tiba, baik wanita maupun pria. Mereka semua datang tertarik oleh aroma. Ketika mereka melihat bahwa ini beberapa orang yang sedang makan daging, mereka agak terkejut. Bukankah suami-suami bis Lianor paling membencinya? Mengapa mereka tinggal bersamanya? Ya, aku tidak tahu trik apa yang dilakukan wanita jahat ini lagi. Lianor pura-pura tidak mendengar bisikan dan terus menggoreng panci daging tumis cabai berikutnya. Tiba-tiba, seseorang keluar dari kerumunan. Itu Anoan yang telah diselamatkan Lianor setelah kenakalan hari itu. Dia mendekati Lianor dengan penasaran dan bertanya dengan ekspresi bingung, apa yang kamu lakukan? Lianor memiliki kesan baik tentang Anoan dan dengan sabar menjelaskan kepadanya, ini daging babi hutan. Rasanya lebih enak ketika dimasak seperti ini. Mengatakannya, dia menyerahkan Anoan sepasang sumpit. Mau mencoba? Anoan, setengah percaya, mengambil sumpit, tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Lianor secara pribadi mendemonstrasikan untuknya. Anoan juga mencoba mengambil sepotong dan memasukkannya ke mulutnya. Ini benar-benar lezat. Lianor, kamu sangat luar biasa sekarang. Bagaimana kamu membuatnya? Aku ingin membuatnya untuk suami-suami bisku juga. Yang lain, melihat ini, sangat ingin mencoba rasa baru ini. Lianor melihat kerumunan yang mengeluarkan air liur dan dengan cepat memulai panci lain. Ini adalah kesempatan baik untuk memenangkan hati orang dan dia tidak bisa melewatkannya. Gerakan Lianor saat menumis terus-menerus dan Anoan menonton dengan intens. Setelah selesai, Lianor menggunakan piring lain untuk menyajikannya dan menyerahkannya kepada mereka.
Orang-orang itu tidak bisa menahan diri lagi dan langsung mengambil segenggam. Meskipun Lianor merasa itu agak menjijikkan, dia tidak punya sumpit tambahan, jadi dia tidak menghentikan mereka. Sangat lesat. Ini pertama kalinya aku makan sesuatu yang begitu enak. Ekor harimau Lianor mengibas tinggi saat dia mendengarkan pujian semua orang dan pandangan Anoan jatuh pada panci besi. Kamu tidak bisa membuat ini tanpa itu, kan? Lianor berpikir sejenak. Metode untuk membuat besi cukup sulit, dan bahkan jika dia memberitahu mereka, mereka mungkin tidak mempelajarinya dengan baik. Tiba-tiba, dia memikirkan alternatif lain. Kamu bisa mencari batu yang kira-kira bentuknya sama. Anoan mengangguk. Kalau begitu aku akan minta suami-suami bisku mencoba membuatnya juga. Lianor merasa sedikit iri. Suami-suami bis orang lain sangat baik. Suami-suami bisnya semua seperti Tuan, terutama ular busuk itu. Ketika dia tidak berbicara, dia pria tampan yang tak tertandingi. Tetapi ketika dia berbicara, aku hanya ingin memukulnya. Kalau begitu aku juga akan minta suami-suami bisku membuatnya. Para pria di kerumunan mendesah. Sepertinya kami harus bekerja lagi ketika kembali. Anoan merasa bahwa Lianor telah berubah terlalu banyak. Tidak hanya dia menyelamatkannya kali terakhir, tetapi sekarang dia juga bisa membuat hal-hal seperti ini. Lianor, bagaimana kamu tiba-tiba belajar membuat begitu banyak hal? Anoan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lianor bahkan tidak berkedip ketika dia berbohong. Dewa Bis mengajariku dalam mimpi. Seorang wanita yang sedikit lebih tua langsung berdiri dan berkata dengan meremehkan, Lianor, jika kamu tidak ingin memberitahu kami, katakan saja. Apa-apaan dengan semua kepura-puraan mistik? Tidak ada yang namanya Dewa Bis. Lianor mengenalinya sebagai Wang Yuan, tukang gosip terbesar di suku. Dimanapun ada insiden kecil, wajah besarnya tidak tergantikan. Sebelum Lianor bahkan bisa membalas, Lin Xiaoan melompat langsung setelah mendengar ini. Kamu nenek sihir tua, kamu ngomong sembarangan. Ada Dewa Bis. Oh, anak kecilku, jika benar-benar ada Dewa Bis, mengetahui bahwa ada anak nakal seperti kamu yang ayah dan ibunya, dia sudah akan membawamu pergi sejak lama. Mata Aero menjadi dingin dan dia berkata dengan mengerikan, apakah kamu ingin turun dan menemani orang tuaku? Baru kemudian Wang Yuan menyadari Aero juga di sana dan langsung panik. Bicara apa itu? Setidaknya panggil aku Tante. Tante, kalau begitu aku akan mengirimmu turun untuk melihat orang tuaku. Tidak ada yang hadir yang pernah melihat Aero seperti ini. Aero selalu menjadi gambaran anak baik di suku, selalu berwajah dingin tetapi dewasa dalam urusannya dan biasanya mau membantu. Fenrir menonton pertunjukan. Jika aku jadi kamu, aku akan menamparkan nenek sihir tua ini sampai mati. Saat dia berbicara, dia bahkan menambahkan sepotong daging ke mulutnya. Oh, Aero, jangan ambil hati Tante Yuan. Hanya saja semua suami bisnya mati dan tidak ada pria muda yang mau, jadi dia sedang tidak mood. Pembicara adalah seorang wanita dari suku bernama Shai. Tidak jelas apakah dia benar-benar mencoba memediasi atau menyerang dengan jahat. Detik berikutnya, Wang Yuan bergegas maju dan mencengkeram lehernya. Kamu jalang sialan, apa yang kamu pura-purakan? Untuk memamerkan berapa banyak suami bis yang kamu miliki. Aku mendengar teriakanmu juga tidak kecil di malam hari. Lianor dan Anoan secara bersamaan naik untuk menarik Wang Yuan, tetapi kekuatannya terlalu besar. Dengan satu angkatan tangannya, dia melempar Lianor ke tanah. Lianor berbaring di tanah sejenak tidak responsif. Dia ingin melihat apakah ada suami bisnya yang akan datang membantunya bangun, tetapi pria-pria busuk ini tampaknya tidak memperhatikan kejatuhannya. Mereka tidak bertengkar atau berkelahi, mata mereka tertuju pada Wang Yuan dan pertarungannya dengan orang lain. Lianor mengutuk beberapa kali di hatinya dan berjuang untuk berdiri. Wanita yang lehernya dicekik Wang Yuan sudah berubah ungu.
Semakin banyak orang datang untuk memediasi, tetapi mereka masih tidak bisa mengatasi kekuatannya. Lianor tidak tahan lagi, berkata, "Wang Yuan, mengapa kita tidak pergi ke kepala suku dan bertarung dengannya?" Suaranya tidak keras atau lembut, tetapi berhasil membuat Wang Yuan menghentikan tindakannya dan mengarahkan mata tombak langsung pada dirinya sendiri. "Kamu luar biasa, mengandalkan menjadi putri kepala suku, ya. Kamu bahkan belum merasakan seperti apa rasanya Bisman jantan. Kamu apa? Bukankah kamu tahu aku putri kepala suku dan kamu masih bertanya apa aku? Jadi apa? Jangan kira aku tidak tahu bahwa suami-suami bismu semua meremehkanmu dan bahkan tidak membiarkanmu menyentuh mereka. Wanita macam apa kamu? Hak apa yang kamu punya untuk menjadi kepala suku berikutnya?" Lianor bisa melihat bahwa dia sangat peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang suami-suami bisnya. Daripada membuat komentar sarkastik yang tidak berguna, kamu masih lebih baik darinya karena kamu bahkan tidak bisa mendapatkan suami bis baru sekarang. Mendengar ini, Wang Yuan langsung mencoba memukulnya, tetapi sayangnya, dia selangkah terlambat. Lianor menggunakan afinitas kayunya untuk membelit Wang Yuan dalam sulur, langsung membuatnya tidak bergerak. "Bagaimana kamu bisa punya kemampuan?" Wang Yuan menatap sulur di tubuhnya, tampak tidak percaya. Lianor tidak ingin membuang-buang kata lagi dengannya. Dia menyeret dia dan pergi mencari Luna untuk memediasi. Kerumunan, melihat pertunjukan bagus, juga mengikuti. Ketika mereka tiba di kediaman kepala suku, Serafina sedang duduk berhadapan dengan Luna, baru saja selesai membicarakan sesuatu. Luna melihat punggung Wang Yuan, yang sudah agak berdarah karena tergores batu, dan wajahnya langsung gelap. Baru saja, Serafina telah memberitahunya bahwa Lianor sekali lagi telah menggertak seseorang, dan dia tidak percaya. "Kepala suku, selamatkan aku. Lianor ingin membunuhku." Lianor benar-benar mengagumi mata Wang Yuan. Pada saat ini, dia menangis, ingus, dan air mata mengalir. Benar-benar percaya dirinya sebagai korban. "Lianor, apakah ini yang kamu maksud dengan berani?" Aura Luna kuat, dan suaranya penuh deterensi. Semua orang yang hadir menahan napas. "Ibu, ini Wang Yuan. Dia menggertak orang." Serafina tidak ingin merusak rencananya dan dengan cepat menyela. "Lianor, cepat lepaskan Tante Yuan dan minta maaf pada ibu angkat. Lalu masalah ini akan selesai." "Bagaimana bisa selesai? Dia melukai seseorang, jadi aku harus memberikan penjelasan kepada orang-orang di suku." Pada saat ini, Aero juga melangkah maju dan berkata, "Masalah ini memang dipicu oleh Wang Yuan. Dia bilang, iparku menyebabkan kematian orang tuanya." Luna tidak memikirkan alasan ini, tetapi dia berkata, "Itu hanya obrolan kosong. Tidak perlu menyiksa seseorang seperti ini. Mengatakan beberapa kata berbeda dari memukuli seseorang seperti ini." Blaze tiba-tiba melangkah maju. Yang melukai dia barusan memang Wang Yuan. Orang yang terluka sekarang dengan Wu Yi. Luna melihat Blaze dan mendengus dingin. Sejak kapan urusan suku harimau perakku jatuh ke rubah untuk ikut campur? Blaze secara halus mundur setengah langkah. Itu kesenangan Blaze. Lianor berdiri di depan Blaze. "Dia adalah Bisman yang telah membuat sumpah denganku. Dia adalah anggota suku harimau perak kita. Apa yang tidak bisa dia katakan?"